Di sini hamba-Mu berdiri, siap untuk menyampaikan seluruh isi hati-Mu. Dan aku mengaku di depan umat-Mu, bahwa semua yang ku ketahui, semua yang ku pelajari, tidak ada artinya, kecuali aku boleh mendapat kasih karunia daripada-Mu. Sebab itu turunlah atas hamba-Mu, pengurapan-Mu. Aku boleh mengajar anak-anak-Mu di sini, dan urapi kami semuanya. Berikanlah kami hati dan telinga seorang murid, supaya kami bisa mendengar dan mengerti akan firman-Mu. Lalu oleh pendengarannya kami memiliki iman, dan di atasnya kami hidup. Nama Tuhan dipermuliakan. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat merubah seluruh hidup kami. Aku percaya firman ini adalah Allah sendiri. Sebab itu curahkanlah seluruh isi hati-Mu. Jangan tahan kebaikan-Mu. Berikan kepada kami apa yang dunia tidak bisa berikan. Kami siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih buat semua imam-imam musik, semua worship leaders yang membawa kita masuk ke hadirat Allah. Luar biasa sekali. Saya akan bicara malam ini tentang perubahan. Kemajuan, pertumbuhan kita identik dengan perubahan. Terkadang kita ingin maju, tapi kita tidak mau berubah. Kita ingin bertumbuh, tapi kita tidak mau berubah. Kita secara alamiah selalu berubah. Tubuh kita berubah, kebutuhan-kebutuhan kita berubah. Semuanya berubah. Secara rohani juga demikian. Sehingga saya mau saudara melihat semua yang terjadi di sekitar kita dari sudut pandang Allah. Allah menilai kita, saudara bisa lihat Allah menilai kita dengan penglihatannya Dia, bukan dengan penglihatan kita. Nah, terkadang perlu ada kejutan-kejutan dalam hidup kita yang sifatnya pribadi, keluarga, ataupun secara global, bahkan secara nasional, satu bangsa digoncangkan. Tapi dari sudut pandang Allah adalah supaya kita bertumbuh, supaya kita maju. Nah, semua itu disebut perubahan. Nah, saya cuma mau bilang begini, bahwa kita memang akan berubah. Ini temanya, ini topiknya, ini fokusnya yang akan saudara terima dari Tuhan malam ini. Kita memang akan berubah. Saya ingin mulai dari satu pandangan dasar, Kejadian pasal 1. Kejadian pasal 1 ayat yang ke-28. Di sini kita melihat awal mulanya. Siapa saudara dan saya? Dikatakan begini, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, pulihkanlah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas segala binatang yang merayap di bumi. Sebenarnya sampai hari ini kalau kita disuruh berubah, hanya karena ayat 28 ini, menaklukkan segala sesuatu. Kenapa? Saudara, ini job yang luar biasa. Jadi ini bukan Allah lagi, tapi ini saudara sebagai wakil Allah. 2 ayat sebelumnya kalau saudara baca, Tuhan buat saudara dan saya serupa dengan gambarnya. Kita dibuat serupa dengan gambar Allah supaya ayat 28 ini kita melakukannya, menaklukkan bumi, memerintah segala yang ada. Nah gitu. Nah sampai hari ini ya, karena di tengah sejarah itu kan dosa masuk, sehingga manusia terpuruk, ya manusia mundur, terpuruk. Semuanya, artinya bahkan manusia mengembangkan kemampuan berpikirnya di luar Allah. Akhirnya salah semuanya. Kata dosa dimulai dari sana. Dosa diambil dari kata yang disebut miss the mark, melenceng dari sasaran. Jadi kita sudah melenceng dari semua yang Allah rencanakan. Akhirnya ayat 28 belum pernah terjadi sampai hari ini, ya, bahwa kita harus taklukkan itu, ya. Beranak cuculah, bertambah banyak, pulih, penuhilah bumi, taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi.
Kita lihat dulu paralelnya, Efesus pasal yang pertama. Efesus 2 ayat yang ke-10 ya. Karena kita buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, saudara lihat itu? Sebab Paulus bilang begini, karena kita adalah buatan Allah. Ya, karena kita ini buatan Allah. Nah, kata buatan Allah, nanti kalau saudara lihat kenapa Kejadian 1:28 begitu dahsyat kemampuan yang Tuhan berikan buat kita. Kata buatan Allah diambil dari kata poema. Kata poema, kalau saya cari terjemahannya, itu dikatakan karya seni daripada Tuhan. Jadi saudara adalah satu karya seninya Allah. Nah, sebab itu waktu Allah buat manusia sangat berbeda dengan bulan bintang dan segala yang lain. Semua dia hanya katakan jadi. Tapi waktu sampai kepada manusia, poema, Allah sedang membuat satu karya seni. Dan tidak ada lain, gambarnya cuma dirinya sendiri, pribadinya dia sendiri. Jadi saudara adalah kopinya Tuhan. Luar biasa. Nah, karya tangan atau karya seni Tuhan. Nah, begitu luar biasa, jadi melebihi malaikat-malaikat. Sebab itu waktu kita jatuh dalam dosa, begitu tragis saudara kejatuhan. Nah, ini satu hal yang baru buat saya juga baru terbuka, bahwa selama ini berkhotbah dalam perenungan semuanya saya tahu cuma bahwa dosa telah membuat saya begitu banyak kerugiannya. Manusia telah mengalami besar sekali kerugiannya karena dosa gitu. Tapi belakangan ini Roh Kudus mengajar bahwa kita perlu tahu bahwa Allah juga dirugikan. Sehingga saya memandang dosa lebih serius lagi. Allah dirugikan. Mana mungkin dia Allah, apanya yang dirugikan? Nah, mari saudara lihat sesuatu yang berubah ini ya. Gitu. Allah, dia yang berhak menerima kemuliaan, dia yang berhak menerima segala pujian, hormat, semuanya dia yang punya. Dia pencipta, saudara ciptaan. Tapi dosa telah membuat manusia tidak bisa mengenal penciptanya. Dosa telah membuat manusia tidak tahu siapa yang harus dimuliakan. Lalu dia memuliakan dirinya, memuliakan hartanya, pangkatnya, segala yang dia capai, usahanya. Jadi dosa telah membuat Allah sendiri kehilangan haknya atas ciptaannya. Jadi Allah juga dirugikan. Karena itu sanksinya besar sekali untuk dosa itu. Nah, ini baru terbuka buat saya tentang statement yang terakhir ini. Selama ini saya cuma tahu bahwa saya saja yang rugi karena dosa. Saya mengalami begini kalau kita baca kutukan terhadap manusia, akibat-akibatnya sampai maut lah yang paling terakhir. Tapi ternyata Allah juga dirugikan karena dosa. Nah, begitu banyak manusia tidak mengembalikan kemuliaan kepada dia, tapi mereka yang dimuliakan. Kenapa? Karena dosa telah membuat kita tidak bisa melihat, tidak bisa mengenal. Ciptaan lupa akan penciptanya. Kemarin, 2 hari lalu, saya ketemu teman yang dia bilang begini. Dia injili saudaranya bilang begini, saya belum perlu Tuhan. Saudara bisa lihat? Sampai kita tidak tahu siapa yang kita perlu. Nah, ini dia. Jadi saya mau kasih tahu buat saudara, akibat itu kita mulai mengalami kekecewaan. Kekecewaan masuk di dalam hidup saudara. Kecewa sebagai ayah, kecewa sebagai ibu, suami, istri, kecewa sebagai anak, merasa kecewa sebagai, kok saya jadi pemimpin tidak becus, macam-macam. Termasuk setelah kita berubah, setelah kita rohani, setelah kita di gereja, ada juga kekecewaan, aduh saya kecewa jadi ini, kecewa tidak benar jadi gembala FA atau memimpin kurang sukses dan lain-lain. Nah, dari mana datangnya kecewa itu?
Ini satu yang luar biasa, saudara, berkaitan dengan semua kasus peristiwa Ambon dan lain-lain. Mataram semuanya telah membuat saya lihat banyak hal gitu. Kecewa. Nah, di sini saya sedang melihat bahwa kita gagal menjadi satu pribadi yang dibayangkan Tuhan waktu pertama kali Dia menciptakan kita. Kan tadi kita dibilang kita karya seninya Allah. Waktu Allah mulai membuat setiap saudara, Mazmur 139 kita ditenun. Mazmur 139 bilang, Allah menenun. Jadi saudara tidak kodian begitu jadinya, tidak saudara. Renungkan ini, pikirkan ini dalam-dalam. Bagaimanapun kondisi saudara hari ini, saudara memang dahsyat dan ajaib. Itu saja. Ajaib, saudara. Betul-betul. Nah, dibuat seperti satu karya seni. Jadi setiap kita, waktu kita masih janin itu, kita sudah ada dalam satu bayangannya Allah, lamunannya Allah. Dia mau kita seperti apa. Nah, kita gagal menjadi seperti yang Dia bayangkan. Nah, dari situlah kita kecewa. Jadi saudara, kadang-kadang sudah sukses menurut ukuran manusia, kekecewaan tetap ada di dalam kita. Karena gagal itu. Nah, saya temukan satu istilah yang dibilang pearly, mutiara, ya, gitu. Tapi mutiara yang sakit. Mutiara, tapi sakit. Kenapa? Karena dia gagal. Mutiara ini gagal menjadi seperti yang seharusnya. Dia gagal. Nah, saudara, disebut permata, permatanya Allah. Tapi kita gagal menjadi seperti yang Tuhan bayangkan. Kita gagal di sana. Sebab itu ada kata disappoint. Dis itu untuk hal-hal yang negatif gitu ya. Gitu. Appoint artinya yang menentukan. Nah, saya gagal. Saya ada dalam keadaan yang mengecewakan karena tidak menjalani hidup saya seperti yang ditentukan Tuhan ketika Dia ciptakan saya. Ketika Dia jadikan saya karya seni. Oh, luar biasa, saudara. Luar biasa. Nah, kita sulit membayangkan hal-hal yang mulia itu karena kita sudah gagal itu tadi. Kalau saya bicara tentang yang mulia, tentang surga, tentang semuanya, kita langsung rasa gini, sulit untuk masuk ke situ, sulit. Kenapa? Karena kita belum di sana. Tapi kalau saya bicara tentang yang fana, yang dosa, yang hancur, sesuatu yang bisa tahan lama, sesuatu yang cepat rapuh, kita cepat sekali menyesuaikan diri dengan hal-hal seperti itu. Kenapa? Karena memang kita di dunia yang seperti ini. Kalau kita bicara tentang dosa, pembunuhan, sekalipun saudara bukan seorang pembunuh, saudara tidak kaget. Cepat sekali saudara menyesuaikan diri dengan cerita itu. Bahkan kita bisa improvisasi lagi ceritanya, ya toh? Kalau ada orang dipotong 5, mayat dipotong 10, saudara bisa begini, kok cuman 10 ya? Nah, maksudnya karena kita manusia dosa, ya, kita menyesuaikan diri mudah sekali dengan hal-hal yang di bumi ini. Tapi kalau kita bicara yang kekal, yang mulia, sulit kita mau segera masuk ke sana karena belum pernah kita di sana. Nah, Tuhan sedang memanggil saudara untuk masuk dalam satu kehidupan rohani. Kehidupan rohani adalah kita hidup berdasarkan nilai-nilai yang berkembang di kerajaan surga. Jadi memang beda. Sementara kita hidup di bumi, kebenaran yang ada di bumi, semua yang kita lakukan di bumi berdasarkan nilai-nilai yang berkembang di bumi. Jadi memang kita harus tampil beda. Kalau ada yang tampil beda di dunia ini, dia orang Kristen. Cuman bukan beda yang aneh-aneh, gelas digantung gitu di sini, enggak begitu, saudara. Itu juga beda ya gitu. Itu juga beda gitu. Tapi bahkan Farisi dan Yesus, mereka tampil beda. Cuman Farisi dan ahli Taurat tampil beda dan dibenci orang. Terutama pemungut cukai, pelacur membencinya setengah mati. Ya. Tetapi Yesus tampil beda. Dari statement pertamanya sudah beda. Dia sudah menyatakan aku bukan dari dunia ini. Itu sudah beda. Tapi Yesus tampil beda, Alkitab menceritakan bahwa Dia disukai semua orang. Nah, kita tampil beda bukan mengikut Farisi dan ahli Taurat, kita tampil beda mengikuti Yesus.
Nah, sebab itu yang berita yang Yesus berikan buat kita cuma satu, perubahan. Nah, jadi kata disappoint, kita sedang berlawanan dengan apa yang Tuhan mau. Kita menggeser Tuhan dari sentralnya. Nah ini, kita sedang menggeser itu. Saya baru saja kembali lagi dari Ambon. Dan sekarang musim ombak. Jadi kemarin ombaknya besar sekali. Saya pikir saya tenggelam sudah ya. Tapi istri saya paling beriman di seluruh dunia gitu. Ya, mesti bilang begitu kalau buat istri, ya, gitu. Jadi waktu kita nyebrang, dia cuman bilang begini, ini kan laut jalannya Tuhan. Kan kamu yang khotbah begitu. Wah, memang khotbah gampang, ya. Begitu. Laut Ambon enggak sama kolam renang, saudara. Ya, gitu, ya. Jadi saya sudah pikir, aduh Tuhan, nah, cuman karena namamu, saya kembali untuk tugas ini. Nah, saya lalu merenungkan itu, saudaraku. Nah, bahwa kita harus jangan menggeser Tuhan dari sentral itu. Nah, kadang-kadang kejutan-kejutan itu sehingga membuat kita bisa menggeser dia, atau kita semakin taruh Allah itu di sentralnya. Nah, ini yang terjadi. Nah, jadi saudara perlu tahu bahwa Allah tidak tertarik dengan kehidupan agamawi, saudara. Saya pulang ke Ambon kemarin, saya duduk melihat sudah tidak ada lagi bom, ya, sudah tidak ada lagi tembakan, gitu. Hanya kita masih tetap lewat laut. Jemaat semakin banyak. Ada bagian satu desa yang tadinya datang ibadah karena perang akhirnya terputus. Itu jadi pos PI. Tadinya cuma sekitar mungkin 40-50 orang, sekarang sudah hampir 300 di sana. Jadi saya mesti naik speedboat lagi ke sana. Habis kebaktian siang belum ada kebaktian malam, ya, gitu. Jadi memang nggak ada bom, nggak ada yang lain, cuman istilah militernya itu rawan terkendali, gitu, ya, gitu. Jadi masih tetap takut-takut, gitu, ya, biar khotbah penuh urapan, tapi kalau udah lihat, ya takut juga lah, gitu. Ya, saudara, ya. Jadi saya cuman sedang berpikir bahwa Tuhan tetap harus ada pada sentralnya. Nah, yang saya lihat selama perenungan di sana, saya cuma lihat begini bahwa pertanyaan klasik itu, Tuhan ini kan umatmu. Kenapa Tuhan begini? Kenapa begini? Kenapa begini? Nah, yang saya lihat ini, bahwa memang Allah tidak tertarik dengan kehidupan agamawi. Kita punya agama. Di sana sangat agama. Gitu, ya, sangat, gitu. Nah, bukan itu yang Tuhan tertarik. Tuhan lebih tertarik pada hidup saudara daripada hidup agamanya saudara, gitu. Dia mau menyelamatkan hidupmu, bukan agamamu. Nah, kita sudah menggeser Tuhan dari sentral, tapi kita tetap punya agama, gitu. Baru saya renungkan, aduh Tuhan, Israel kan begitu, tetap umatnya kan, tapi mereka menggeser Allah dari sentralnya. Akhirnya satu generasi dibiarkan habis. Nah ini yang saya di sana renungkan. Saya cuma bilang, Tuhan, perhitungkanlah orang-orang benar. Cuman itu saja. Ya sudah puing-puing dan sudah semuanya. Nah, mari kita lihat satu hal. Sekarang Tuhan berkarya, Kristus mati dan semua, dia datang. Hari ini dia datang untuk saudara. Bukan untuk renovasi saudara, kayak renovasi rumah gitu, bukan. Nah, Allah enggak begitu. Tapi dia mau jadikan saudara makhluk yang baru. Nah, ada satu yang bikin ini sulit. Kenapa? Karena di dalam saudara yang dahsyat tadi, karya seni itu, di dalam saudara ada satu yang Tuhan taruh. Apa itu? Kehendak bebas. Setiap kita punya kehendak bebas. Waktu Allah pertama kali menaruh kehendak bebas di dalam manusia, Allah sudah tahu risikonya. Bahwa manusia pun boleh bebas menolak dia. Saya mengagumi Allah untuk yang satu ini. Bahwa dia luar biasa. Sebab itu suruh dengar baik-baik. Tidak ada orang terpaksa masuk surga. Tidak ada orang terpaksa masuk surga.
Nggak ada. Saudara ada di sana karena saudara bebas memilih Allah. Kita menyembah Allah karena kita bebas memilih untuk menyembah Dia. Allah tidak mengancam kita supaya kita sembah Dia. Enggak. Jadi dengan kebebasan itu saudara memilih Dia. Dengan kebebasan itu juga saudara ada di surga. Sama, nggak ada orang terpaksa masuk neraka. Nanti saudara sadar bahwa saudara yang memilihnya untuk ada di situ. Saudara yang memilihnya untuk ada di sana. Ini luar biasa. Jadi hidup suci, hidup berdosa sama gampangnya. Nggak ada yang lebih sulit. Karena Dia datang di depan saudara, saudara yang pilih. Mau baca Alkitab atau mau baca majalah. Mau berdoa atau sinetron dulu. Saudara yang pilih. Dia datang di sini. Sama aja. Nah, saudara lihat. Ini dia. Sekarang kita mau belajar satu hal. Bagaimana supaya saya bisa kembali jadi seperti yang Tuhan bayangkan waktu Dia menciptakan saya. Tadi kan dalam Efesus dibilang kita akan berubah ya. Efesus 2 tadi ya. Kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik ya, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya, tidak di luar yang lain, di dalamnya, berdasarkan nilai-nilai itu. Nah, saya mau bilang, sekarang kita sedang berjalan di dalam hidup ini. Menurut kita semuanya baik. Tapi sekarang sudah dengar, bahkan sedang dalam perjalanan rohani sekalipun. Ini yang saya bicara apa yang saya sedang alami hari ini. Saya cukup mahal. Bukan hanya untuk percaya Dia, melayani Dia, saya bayar mahal. Bukan hanya karena garis keturunan, tapi saya katakan mahal. Sekarang saya bolak-balik terus nih saudara. Ya, karena alasan keluarga, anak-anak saya harus sekolah. Ini Natal termahal kemarin ini. Selama saya 17 tahun melayani Tuhan, ini Natal termahal. Saya Natal dengan istri di Ambon, anak-anak kami di Bali. Pertama kali itu terjadi. Gitu. Saya berdiri di mimbar di Ambon untuk Natal itu dengan hati yang terbagi-bagi. Nggak ada yang saya bisa pertahankan di Ambon. Saya keluarga nggak punya, rumah nggak punya, kebun nggak punya, ya. Hanya itu jemaat yang saya kasih mereka. Turun, kami bisa menangis sama-sama dan saya bilang kalian cuma harus tahu satu hal, bahwa saya mengasihi kalian. 6 tahun saya sudah mengerti kalian untuk saat ini. Tolong kalian mengerti saya. Saya harus siapkan dulu anak-anak saya sampai mereka bisa ditinggal lebih lama sedikit. Mahal, siapa yang mau pelayanan begini? Tapi ini yang dimaksud dengan perubahan. Dalam satu perjalanan yang kita sudah pikir baik, rohani, tapi di tengah jalan Tuhan bilang, menyimpang, belok. Gak enak waktu belok itu saudara. Buka dengan saya Keluaran pasal yang ketiga. Sebab itu sekalipun saya di sini karena mengurus anak-anak itu kan tanggung jawab. Mereka sudah dapat sekolah, sudah mulai sekolah dengan baik. Tapi saya tidak menerima pelayanan. Sudah diatur benar-benar dengan gereja. Jadi saya mau sehat lah, mau teratur. Saya rasa sangat tidak fair kalau saya di sini pelayanan, sementara staf saya di sana hidup prihatin. Ya, lebih baik saya juga ambil waktu, jadi Senin sampai Kamis itu tidak pelayanan. Tetapi saya mau dengan Tuhan. Berpikir untuk Ambon, belajar gitu dari hanya Jumat sampai Minggu. Nah, sebab itu semua sudah diatur sama Betty, ya, gitu. Nah, nggak tahu untuk berapa lama, tapi ini yang saya sedang buat, berubah itu tadi. Keluaran pasal yang ketiga, saudara, 3 ayat ini kita akan lihat satu yang luar biasa, ya. Dikatakan begini, adapun Musa biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia mengiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ke gunung Allah, yakni gunung Horeb.
Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Ayat 3 sangat bagus. Musa berkata, Musa yang berkata ya, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Sampai di sini dulu. 400 tahun lebih ketika satu umat, satu bangsa, bangsa budak yang tadinya dia bangsa yang terpilih, ya, bangsa imam, berubah menjadi bangsa budak, membuat ter dan batu bata. Israel 400 tahun lebih menjadi budak di Mesir, di mana mereka sudah lama tidak punya kata harapan atau pengharapan karena jadi budak. Kita dulu demikian, atau sekarang mungkin ada yang masih seperti itu. Rasanya tidak pernah ada satu kata pengharapan masuk atau menjadi bagian dalam hidup kita. Tapi ada seseorang yang dipersiapkan Tuhan. Tapi orang ini harus menyimpang. Kalau saya renungkan, kalau saudara lihat hal ini, Musa sudah berkali-kali ke tempat itu. Padang gurun yang sama, daerah yang sama, yang biasa dia bawa kambing dombanya ke sana. Rutin. Sudah berkali-kali Musa ke situ. Tapi kali ini ada perubahan. Kali ini berbeda. Kali ini lain. Ada belukar yang menyala. Ada belukar yang menyala. Tanda kehadiran Allah. Kali ini beda. Ada belukar. Wah, ini luar biasa, ya. Semak itu menyala, gitu. Lalu Musa bilang begini, aku harus menyimpang. Dari dia keputusannya. Saudara bisa lihat belukar itu menyala, rasa aneh sedikit, lalu tetap jalan terus. Tapi Musa mengambil satu keputusan, aku harus menyimpang. Artinya begini, bersedia menghentikan semua yang rutinitas hari-hari itu, lalu hampiri api itu. Artinya begini, hentikan semuanya, hampiri apa yang Tuhan mau, cari kehendak Allah. Termasuk pelayanan-pelayanan kita, saudara, ya, termasuk yang rohani, ya. Perhatikan kehadiran Allah. Waktu Musa lewat setiap hari biasa aja, tapi waktu itu nyala, sebenarnya itu juga sebagai tanda bahwa kesempatan untuk mengenal Allah yang dia mau layani itu. Menurut saudara sudah kenal dia semuanya? Oh, belum. Belum. Siapa kita? Paulus, rasul besar. Paulus, orang yang paling pandai yang pernah berjalan di planet ini. Serius saya ngomongin. Coba renungkan kitab-kitabnya, tulisan-tulisannya. Saudara tidak temukan seorang filosofi besar siapapun yang bisa punya statement, punya tulisan-tulisan, pewahyuan yang begitu dalam seperti Paulus. Sebab itu saya berani katakan bahwa dia orang paling pandai yang pernah berjalan di bumi ini. Luar biasa. Apa yang dia bilang? Yang ku kehendaki, bukan menjadi rasul yang besar. Yang ku kehendaki adalah mengenal dia. Apakah Paulus belum kenal? Waktu surat itu ditulis, Paulus sudah sangat tua. Sebentar lagi dia mati. Di puncak dari pelayanannya Paulus, dia tidak bilang aku ingin menjadi rasul lebih besar, membangkitkan orang mati lebih banyak. Bukan itu. Tapi yang ku kehendaki adalah mengenal dia. Luar biasa. Mengenal dia, besar Allah itu. Dalam perjalanan saudara, kadang-kadang Tuhan buat perubahan, kejutan. Tapi kalau saudara bisa amati sungguh, itu suatu belukar yang menyala. Dan belukar yang menyala merupakan kesempatan untuk kita datang ke hadiratnya. Mengenal kehendaknya.
Ini belukar. Kalau tidak ada belukar ini, Musa tidak punya sejarah. Sama seperti saya bilang, Daud penting bagi Allah. Tapi Goliat juga penting bagi Allah. Kalau Goliat tidak ada, selamanya Daud hanya gembala kecil di Bethlehem. Sebab itu, jangan marah, jangan kecewa dengan Goliat-Goliat yang datang, yang Tuhan izinkan masuk dalam hidupmu. Itu merupakan kesempatan untuk saudara berubah. Kesempatan untuk saudara melihat dia lebih besar lagi. Ini luar biasa. Bagaimana keadaan Musa waktu belukar itu menyala? Di saat Musa sudah bukan siapa-siapa lagi. Bukan siapa-siapa lagi. Seorang gembala domba tanpa nama. Siapa yang tahu dia? Hanya Yitro, mertuanya. Dan 40 tahun Musa bergaul hanya dengan binatang. Terus dengan binatang. 40 tahun pergi ke padang yang sama. Dari mana sejarah bisa berubah? Tiba-tiba menjadi pemimpin bangsa, pemimpin nasional, 3 juta orang lebih dipimpin keluar. Bagaimana? Sekolahnya lewat binatang. Dengan Tuhan itu, Yusuf jadi menteri tanpa Lemhanas. Penjara. Luar biasa. Tapi saya temukan begini, kenapa Tuhan persiapkan Musa dengan binatang? Ternyata 40 tahun kemudian, umat yang dipimpinnya lebih bakat dari binatang lagi. Lebih bejat dari binatang. Bersungut-sungut. Berontak terhadap Allah. Menggeser Allah dari sentralnya. Wah, Musa dididik dulu dengan binatang. Tapi waktu belukar itu menyala, dia hanya gembala domba tanpa nama. Bukan siapa-siapa. Gak enak sekali. Di gurun yang terlupakan. Jauh dari popularitas. Jauh dari promosi, dari semuanya. Tapi ada satu jaminan. Bahkan kalau saya boleh tambah. Menjadi buron Mesir. Jadi buronan. Yang menjadi jaminan bagi dia adalah pelukar itu. Tapi Musa yang ambil keputusan. Baiklah, aku menyimpang. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Setiap saudara dengan saya dalam hidup ini, saudara harus berani menyimpang. Menyimpang dari jalan kita ke belukar. Menyimpang dari rutinitas kita pada kehendak Allah. Waktu saudara sekolah, saudara yang pilih. Nanti di tengah jalan, kalau saudara peka, Tuhan bilang menyimpang. Waduh Tuhan, mama mau saya jadi dokter. Nah, terlalu banyak kalau kita mau bongkar begitu ya. Tapi saudara bisa lihat bahwa dari awal, sebab itu generasi di bawah kita, didiklah anak-anak kita semuanya dengan kehendak Allah itu. Bawa itu dalam doa, bukan ambisi kita yang kita taruh ke anak-anak kita. Kita sudah hidup di abad yang paling menentukan, saudara. Serius. Ini paling menentukan. Ini entah yang keberapa kali saya ucapkan ini. Bahwa kalaupun saudara punya 10 turunan lagi, tidak mungkin saudara bisa hidup sampai tahun 2900. Percayalah. Kita sedang hidup di zaman di mana nabi-nabi bernubuat, mereka sudah tidak ada. Tapi saudara dan saya ada dan menggenapi. Adam pun tidak 1000 tahun umurnya. Abraham hanya 100 tahun lebih. Saudara belum 100 tahun, tapi saudara ada di tahun 2000. Bayangkan. Mungkin saat ini Tuhan sedang bilang buat saudara, menyimpang. Menyimpang. Menyimpang kemana? Menyimpang pada kehendak Allah. Datang ke belukar itu.
Kembali alam menjadi sentral. Saudara perlu berdoa lagi untuk banyak hal, untuk planning saudara, rencana saudara perlu bawa lagi dalam doa. Dan lihat Tuhan mau apa. Keputusan untuk menyimpang telah merubah kekecewaan menjadi harapan. Keputusan waktu Musa menyimpang telah menjadi jawaban 400 tahun lebih jeritan satu bangsa. Tangisan satu bangsa. Kekecewaan berubah menjadi harapan. Oh, luar biasa. Hanya karena satu keputusan untuk datang ke belukar itu. Semua sebagian yang saya senang cuman staff dan semua penatua, diaken, sampai gembala FA, mereka mengerti 6 tahun dengan kita. Bahkan saya punya diaken-diaken yang karena kondisi, karena keluarga mereka harus ada di luar Ambon, mereka pengusaha, tapi mereka tetap terus berpikir tentang Ambon. Telepon-teleponnya, saran-sarannya, terus kita tetap berkomunikasi. Di situ saya lihat selama 6 tahun di Ambon, mungkin tidak kelihatan, bukan satu reputasi apa enggak, tapi ternyata kami sedang merubah mental daerah, mental semuanya. Dan saya bersyukur di Ambon pesat sekali. Saya mau bilang buat saudara, semua staf-staf saya berkarunia. Mereka melakukan hal-hal yang dahsyat, yang luar biasa, yang saya tidak buat. Apalagi di saat saya sedang menyimpang sekarang untuk melihat kehendak Allah. Bukan ini bukan lari dari Ambon. Oh, saya gembala di Ambon. Saya tetap pulang ke Ambon. Itu serius. KTP kita Ambon tetap. Ya, gitu. Maksud saya begitu. Tapi ini satu yang saya sendiri tidak ingin. Tapi saya sedang Tuhan mau apa? Tuhan mau apa? Dan kalau kemarin kami pulang, saya sampai lihat semua gembala FA semuanya muncul, dikondisikan untuk muncul. Oh, luar biasa. Nah, perubahan yang bagaimana yang Tuhan mau? Setelah kita lihat belukar, perubahan yang seperti apa? Kitab Galatia, tulisan Paulus, luar biasa. Mari buka dengan saya Galatia, ayat yang ke-19. Paulus bilang gini, hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Sebelum saya uraikan, saya mau katakan buat saudara, di planet ini, di isi dunia ini, di dalam planet ini, cuman kekristenan yang percaya kesempurnaan. Sebab itu, Tuhan bawa kita untuk berubah. Hanya kekristenan yang percaya kesempurnaan. Semua agama menolaknya. Makanya kita sering dengar kata semoga, itu kan artinya semua mogok dan gagal gitu. Kekristenan yang percaya pada kesempurnaan. Makanya bukan waktu kita kasih persembahan kita nyanyi, di kuburan kita masih menyanyi. Kenapa saudara? Karena harapan itu. Oh, nggak main-main. Ini luar biasa. Saya bisa bayangkan, ini kontekstual ya. Kita sedang menyanyi Bapa engkau sungguh baik, yang maksud mayat. Kita terus harus mengatakan dalam nyanyian itu bahwa engkau sungguh baik. Tak pernah terlambat pertolonganmu, mayat yang masuk saudara. Tetap kita harus bilang dan akui. Kenapa? Karena kita percaya kematian bukan pelabuhan yang terakhir. Kita sangat percaya akan kesempurnaan. Kita menjadi seperti Kristus. Makanya Tuhan goncang, Tuhan kasih, saya tidak tahu untuk berapa lama, saya harus dikondisikan begini, supaya anak-anak itu enggak apa-apa Pak Kris, Tuhan munculkan sendiri. Sampai ada satu yang kita kasih nama dia pendeta alam baka, karena kalau sudah gawat darurat, giliran kena peluru, apa urusan dia. Oh, ya kayak gitu.
Nah bayangkan, engkau berdoa ini terjadi, berkarunia sekali. Satu waktu anaknya sendiri yang sakit. Anaknya sakit, bawa ke dokter, tidak ada obat, apotek kebakar semua di Ambon. Berdoa untuk anaknya nggak sembuh. Buat orang lain, dahsyat. Luar biasa. Aduh, bagaimana? Semua ini, Tuhan lagi didik semua, muncul semuanya. Semua lagi digoncang. Roni Daud, orang yang terakhir keluar dari Mataram. Saya masih bicara di telepon. Dia cuma menangis di telepon. Bung Kris, saya mendapat kehormatan untuk mengalami hal ini. Saudara, yang saya tahu, lebih dari 8 molotov dilempar dan semua padam. Semua padam. Dia orang yang terakhir. Semua jemaatnya ditunggu satu-satu. Dia yang terakhir keluar. Perubahan. Tiba-tiba Tuhan lo belok. Nanti awal bulan saya harus ke Manado. Karena Betani Ternate. Sudah tidak ada satu pun lagi jemaat. Semua mengungsi ke Manado. Semua mengungsi. Semua gembala-gembalanya, saudara. Kami baru resmikan Betani di Halmahera. Di kecamatan Ibu, jadi lewat hutan belantara itu, saudara, ya. Kita resmikan, kita pulang, perang terjadi di Ibu. Dan luar biasa, sebelum perang besar di Halmahera, itu Roh Kudus bekerja. Semua jemaatnya itu yang di sana dikasih tahu oleh Roh Kudus keluar. Jadi mereka keluar 2 hari sebelum perang besar, saudara. Jadi tidak ada satu yang korban. Dan semua sama-sama bergabung di Manado sekarang. Nah, saya datang untuk tengah minggu, karena nanti kalau hari minggu mereka gabung dengan Adik Karo. Gak mungkin kita bikin Betani saingan di sana bagaimana gitu. Tetapi datang dan lihat langsung keperluan dan kondisi mereka. Seperti semua sedang disuruh belok sama Tuhan. Di mana belukarnya? Semua orang disuruh lihat. Tadinya kita pikir, oh di sini ada belukar. Enggak, tunggu. Kita sudah terbiasa jalan di hal yang sama. Tapi tiba-tiba Allah akan membuat perubahan. Allah akan membuat perubahan. Saudara lihat itu? Nah, proses ini disebut proses suci. Waktu saudara berubah, saudara sedang diproses. Ini proses, jangan takut diproses. Jangan takut diproses. Ada satu hal, kalau saudara mulai rasa tertuduh, saudara mulai rasa ini kenapa ya, ini kok nggak tembus-tembus, lalu saudara cari, nggak ada alasannya, berarti itu iblis. Titik. Kalau Allah nggak akan kasih teka-teki buat saudara. Nggak akan. Saya berhenti percaya dia. Kalau Tuhan proses saudara, saudara akan tahu. Karena yang dibutuhkan dari saudara bukan mengerti atau tidak. Yang dibutuhkan adalah kamu mau taat atau enggak. Sebab itu Tuhan tidak tuntun kita untuk belajar lebih banyak, tapi taat lebih banyak. Itu dia. Nah, ini yang saudara mesti lihat. Kita akhirnya dikatakan gini, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kita. Wih, luar biasa. Seorang misioneri barat datang ke China. Sampai di satu tempat, dia saksi tentang Yesus. Di desa itu mereka dengar semuanya. Dia saksi tentang Yesus, sifat-sifatnya, pribadinya dan semuanya. Begitu dia selesai, salah satu orang desa itu semua berkumpul dan mereka bilang begini kepada misioner ini. Kami baru lihat dia kemarin di sini. Kami baru lihat yang kamu cerita, kami baru lihat dia kemarin di sini. Dengan kata lain begini, bukan Yesusnya orang Amerika. Bukan Yesusnya orang Barat yang mereka lihat. Mereka sedang lihat sesuatu yang dahsyat di sana. Benar-benar, saudara. Tiba-tiba saya teringat. Waktu saya khotbah tentang 7 jemaat di Ambon. Ini belum perang. 8 minggu saya khotbah. Terus diurut. Minggu yang ke-8 saya sudah tidak tahu mau kasih contoh gereja mana di Indonesia. Apalagi di Ambon, mana ada contohnya. Tiba-tiba saya lihat di rak saya ada satu video. Revival in China. Wah, saya putar itu. Terus saya bilang, Tuhan ini dahsyat sekali. Telepon. Semua diaken, siapin TV. Saya hanya khotbah 25 menit, selebihnya kita nonton. Nah saudara, bayangkan
Ada satu anak bahasa roh, yang satu terjemahin 2 jam. Praise and worship di dalam goa, abu, tanah naik. Saudara. Mereka menyembah Allah, mereka semuanya. Setelah khotbah, putarkan Revival in China. Selesai saya cuma nanya, siapa yang lebih rohani? Mereka di Cina atau kita di sini? Anak-anak Tuhan di Cina berdoanya begini, Tuhan, kita tahu Tuhan mau datang. Datanglah, kita udah siap. Di Indonesia berdoa, Tuhan, saya mau kawin tahun depan. Enggak salah. Jangan batalin undanganmu, jangan. Cuman saya mau tanya begini, kira-kira Tuhan jawab doa mana yang duluan? Itu juga saya tidak jawab buat saudara. Yang saya mau bilang buat saudara begini, punyakah kerinduan untuk datang ke belukar itu? Bawa pernikahanmu, bawa keluargamu, bawa usahamu di sana, supaya dia jadi sentral. Kita tidak menggeser dia. Ini luar biasa sekali. Tuhan mau itu, saudaraku. Ada satu kata lagi tentang perubahan. Roma 12 ayat yang kedua, kita lihat dulu kitab Roma. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah yang kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Pernah dengar, kita sangat percaya akan kesempurnaan. Kesempurnaan. Nah, kata yang dipakai untuk perubahan dalam Roma 12 yaitu morfo, yang diambil dari kata metamorfosis. Waktu kepompong atau ulat berubah menjadi kupu-kupu. Perubahan seperti ini yang Tuhan mau, sampai hampir nggak bisa dikenal. Waktu saudara masih pacaran, tentu indah dan semuanya baik, tapi begitu hari pernikahan, saudara berubah bukan? Dari pakaian berubah, semua berubah. Apa ada yang mau nikah pakai daster di sini? Ya kan? Begitu pengantin laki-laki di depan, lalu pengantin wanita keluar, ya, itu bini gua kan? Ya kan? Ada satu perubahan yang luar biasa, hampir kayak pangling begitu, ya? Luar biasa. Salam Kirban bilang, ini saatnya gereja mulai dandan, pengantin dandan, siap untuk menyambut pengantin laki-laki atau mempelai laki-laki. Nah, saya cuma mau bilang begini, setiap saat dalam hidup ini selalu ada kesempatan untuk belajar dari Tuhan. Belajar bagaimana? Belajar untuk bagaimana hidup seperti Yesus. Dengan temperamen kita yang seperti ini, gen-gen kita, sejarah kita, semuanya Tuhan pakai jadi satu keunikan. Tapi kita berubah seperti Kristus. Saudara dengar kata-kata ini. Bahkan surga baru jadi penting waktu saudara ada di sana. Pikirkan ini. Apa kalau saudara sudah pikir saya sesat, jangan undang lagi lah. Ya. Tapi ini lagi jadi lagi mempengaruhi saya sekali. Surga pun baru jadi penting waktu kita ada di sana. Untuk siapa itu? Tuhan sudah cukup semuanya. Bayangkan, kalau bukan kesempurnaan, kekekalan. Sebab itu saudara pun disiapkan tubuh yang kekal. Betapa pentingnya kita. Makanya nanti, karena kehendak bebasmu, kamu juga gak mau di sana. Ini luar biasa, saudara. Selalu ada belukar yang menyala dalam hidup ini. Tapi dengar baik-baik. Kita jalan sama-sama. Hidup ini seperti padang belantara. Kita jalan sama-sama. Ada belukar yang menyala. Tapi yang lain duduk di sekitar belukar. Sambil makan apel, minum jus, ya. Ngobrol-ngobrol.
Hanya orang yang mengenal, yang punya kerinduan waktu melihat api itu, yang membuka kasutnya dan datang ke sana. Sementara yang lain duduk sambil minum, makan apa saja. Ciri-ciri akhir zaman adalah orang kawin mawin dan makan minum. Bahkan Billy Graham bilang orang akan makan sampai berdosa. Jadi usaha restoran memang paling dahsyat di akhir zaman ini. Karena orang akan makan sampai berdosa, ya. Orang mulai dari makan Mickey Mouse, Scooby-Doo sampai segala macam dimasak, dimakan semua sama orang. Sudah segala macam bentuk makanan sudah ada semuanya. Ya. Nah, punyakah saudara kerinduan untuk datang ke belukar itu? Ternyata kabar baik yang Tuhan khotbahkan buat kita bukan persyaratan minimal masuk surga kalau kita mati nanti. Bukan. Kabar baik yang Tuhan bawa, yang Yesus khotbahkan di dunia ini, yaitu betapa indahnya penebusan manusia itu. Sampai Allah mau tukar dengan nyawanya. Allah mau kasih. Saya akan tutup, tapi saya mau katakan begini. Satu kali saya sudah janji enggak mau sibuk dengan pelayanan. Tiba-tiba saya dapat telepon. Istri saya bilang begini bahwa tadi sekretarisnya Pak Royandi Hutasoit telepon karena hari itu adalah hari ulang tahunnya pendeta Royandi Hutasoit. Dan mereka setelah mereka berunding siapa yang mau berkhotbah dalam ulang tahun itu, mereka minta saya. Hanya dengan alasan karena pengalaman di Ambon mungkin mirip-mirip dengan pengalaman Dulos. Nah kira-kira begitu. Lalu saya jawab buat istri saya bilang, saya merasa ini satu kehormatan, dijawab saja. Oke, mungkin saya akan capai, tapi saya merasa ini satu kehormatan buat saya. Nah, lalu akhirnya saya datang di Kuningan sana, dan selesai khotbah semuanya, selesai, Pak Royandi mulai bersaksi tentang pembantaian di Dulos. Dari 30 orang lebih yang dipotong, cuman satu yang mati. Jadi saya yakin bahwa kalau tidak ditentukan untuk mati, tidak akan mati. Bahkan mereka sampai nanya begini. Mereka selalu teriak. Anak-anak ini tetap pilih Yesus. Waktu dipotong. Ada yang beberapa bacokan. Royandi sendiri yang jahit mereka. Dia dokter. Tapi tiba-tiba dia panggil satu anak. Minggos, sini kamu. Anaknya kecil seperti anak saya Deborah. Maksudnya umurnya enggak, tapi mungkin fisiknya seperti itu. Dia maju ke depan. Saya sudah selesai khotbah. Sampai di depan, kaosnya dibuka. Tanda jahitan di belakang ini lehernya. Putus. Dia dokter. Anak ini mestinya 2 orang yang mati, termasuk Minggos ini. Tapi dia bangkit lagi. Saya nangis, saudara. Saya duduk di bawah, saya lihat luar biasa anak itu. Terus dia disuruh bersaksi. Menurut Royandi, otot leher putus, saraf semuanya putus, tulang putus, bahkan yang paling menentukan mati dan hidupnya itu cairan otak, semuanya sudah keluar. Itu mati. Mati sudah. Lalu anak ini dia bilang begini, dia keluar dari badannya, lalu dia lihat badannya, tapi dia dibawa naik. Dia cerita setiap ruangan yang dia masuk. Pujian-pujian yang ada di sana. Oh, semua orang udah menangis di dalam. Pujian yang ada sampai di satu ruangan yang terakhir. Dia cuma lihat sinar. Tapi dia tahu itu orang. Lalu orang itu bilang begini. Belum waktunya buat kamu. Kamu kembali dulu. Kamu harus mengembalakan umatku. Dia heran. Dia bilang gini. Oh, saya nggak punya jemaat, saya bukan gembala. Gembalanya kan Pak Royandi, dia lagi mikir gitu. Terus Roh Kudus itu ngasih ingat dia, rupanya dia ini yang suka layanin pemulung-pemulung, saudara. Terus Tuhan suruh dia kembali. Waktu dia kembali, dia lihat lagi badannya. Dia lihat badannya, terus dia masuk. Waktu dia masuk, dia lihat kakinya mulai gerak. Dia lihat semua, dia mulai rasa lehernya basah, dia mulai bisa buka mata. Waktu dia buka mata, dia lihat yang bunuh-bunuh masih ada di situ. Masih ada.
Terus dia bilang gini, malaikat jangan pergi dulu. Aduh, saya waktu lihat dia, saya bilang gini, ini udah lebih dari Robert Lee Arden. Udah lebih. Ini dahsyat ini. Terus dia bilang, sampai akhirnya, tahu-tahu dia sudah di rumah sakit. Dan dia sembuh. Selesai diangkat itu, Royandi baca satu ayat untuk dia yang kita harus dengar. Dia bilang ini, padaku ada tanda milik Kristus. Saudara, maukah kita menyimpang? Pergi pada kehendak Allah. Pergi pada kehendak Allah. Kalau saudara sampai di situ, kekecewaan akan berubah menjadi pengharapan. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tundukkan kepala saudara. Mungkin saudara juga sama. Tanpa nama. Jauh dari popularitas. Tidak masuk hitungan orang-orang yang berhasil. Tapi kalau malam ini saudara mau datang ke belukar itu, maka semuanya akan berubah. Only believe. Only believe. All things are possible. Only believe. Only believe. Only believe. All things are possible. Only believe. Percaya saja. Percaya saja. Semua pasti jadi. Percaya saja. Percaya saja. Percaya saja. Semua pasti jadi. Percaya saja. Jalannya Tuhan paling baik. Ku mau ikut turun naik. Segala kuasa di tanganmu. Aku menunggu di kakimu. Bapa, Engkau ada di sini. Biarlah semua kami masuk dalam kehendak-Mu. Perhitungkan semua iman anak-anak-Mu. Perhitungkan kami dan bawa kami untuk menggenapi semua rencana-Mu. Dalam perjalanan rutin kami di padang gurun kehidupan kami di dunia ini. Belukar-Mu menyala, Abah. Bawa kami ke sana. Tarik kami Tuhan. Supaya kami tahu kehendak-Mu. Inilah umat-Mu. Apa yang bisa kami katakan, kami saksikan. Kalau Tuhan tidak datang dalam hidup kami,
Kalau belukar itu tidak terbakar untuk kami, mari Tuhan, kami anak-Mu, bawa kami, Tipe posando, inibitando, buka hati dan bilang, ini aku Abah, ini aku Tuhan, ini aku Tuhan. Saya mau saudara buka tangan saudara, buka tanganmu kepada Dia. Amin, amin. Ipiriando inkiana labasande idiapur di bidambo enamo abasambo ambo ibramos tepeando kinala balabasande. Oh, kami ibadah berpindah-pindah, tetapi perubahan akan membawa kami lebih maju. Perubahan akan membawa kami lebih dekat kepadamu. Kau lihat tangan-tangan yang terangkat, impartasikan kasih, pengurapan, kemuliaan-Mu Abang. Tingkatkan kami, sebab cuma Engkau yang bisa bawa kami ke sana. Hanya Engkau satu-satunya yang punya kuasa membawa kami ke sana. Kami umat-Mu Tuhan, karena nama-Mu kami ada di sini. Hanya karena itu, dalam nama Yesus, lepaskan Abang kuasa-Mu. Bahkan segala karunia yang aku terima daripada-Mu dengan cuma-cuma, aku lepaskan bagi anak-anak-Mu dengan cuma-cuma. Terima sampai di belakang. Homa sadala baba, kindara baba, mosebi andara baba. Para singer mari naik di atas sia baba. Ho, innamo, teriamos tipiando, inamaste pabiombe. Ada pesan Tuhan. Saya mau saudara buka kasut saudara. Mari kita ambil satu tindakan nubuatan. Buka kasut saudara. Saya sudah mau berdoa, tapi pesan itu datang. Tidak biasanya kami begini. Buka mata dulu sebentar. Buka mata saudara. Saudara, kami sangat mentaati perintah-perintah seperti ini. Ini disebut tindakan nubuatan. Kenapa Pak Niko berdoa di Monas? Kan bisa berdoa di rumah. Kenapa Pak Niko mesti keliling Monas? Dia sedang melakukan tindakan nubuatan. Itu saya maksud saudara. Itu. Kenapa dia mesti ke Israel? Di tempat-tempat tertentu melakukan sesuatu. Saudara jangan picik. Itu yang disebut tindakan nubuatan. Kalau Alkitab bilang kebaskan debu, itu tindakan-tindakan nubuatan. Buka jubahmu, itu semua yang disebut tindakan nubuatan. Perang di Ambon telah membuat kami melakukan segala macam bentuk. Berdoa di atas gunung, tancap tongkat di sana, di laut, seberangi pesisir-pesisir. Kami sudah buat itu. Waktu saya saksi tentang saya mengorakkan darah anggur perjamuan untuk melindungi semua umat, Pak Royandi Hotasoid berdiri dan dia bilang, saya buat itu. Saya berdamai dengan Allah. Dan waktu kami berdamai dengan tanah Betawi, orang pada kejang-kejang saudara. Serius. Bahkan ada yang menilai saya sesat. Tapi saudara hanya baru ketakutan karena isu. Kami tiap hari lihat mayat saudara. Jadi saudara,
tindakan ini, saya sudah mau tutup. Tapi ada satu suara, mari kita buka kasut. Ini tindakan nubuatan, tanda kita respon seperti Musa. Waktu belukar itu menyala, kita datang ke kasut itu. Mari kita sembah dia. Oh, kina nama sangkerebe. Oh, stedede. Engkaramos stede. Bapa, kami lepas kasut kami sebagai tanda kami meresponi Engkau. Kami taat kepadamu Aba. Kami datang ke belukar itu. Kami datang ke belukar itu. Oh, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Engkau layak terima glory. Yesus, Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Engkau layak. Amin. Oh, haleluya. Hanya Kau. Haleluya. 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 Kipya bos teperande amos. Endala baba. Turun Tuhan urapanmu. Turun urapanmu. Turun urapanmu. Yang mau berlutut berlutut, yang mau duduk tetap duduk. Turun Aba, lepaskan kemuliaanmu itu. Inna masangge, enabos teperando, inna lalabasangge. Yesus, Yesus, saya panggil namamu Tuhan. Yesus, karena Engkau langit dan bumi ada. Yesus, karena namamu segala sesuatu ada. Yesus, itu nama di atas segala nama yang dapat disebut. Yesus, semua yang di langit, di bumi, di bawah bumi takluk kepada nama itu. Yesus, ya, turun apimu Aba. Oh, api Roh Kudus, turun, urapi kami. Oh, Baba, urapi kami Yesus. Segala kerajaan iblis, utara, selatan, timur, barat, di langit, di bumi, di bawah bumi, di maut sekalipun, runtuh dalam nama Yesus. Kuasa darah anak domba turun. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Abba. Benar. Kami bersyukur. Sekalipun ibadah ini selesai, tapi belukar itu tetap menyala di dalam kami. Terima kasih Yesus. Kami cinta Engkau Tuhan. Kami mengasihi-Mu. Engkaulah pencipta kami. Oh Tuhan, segala-galanya. Terima kasih Yesus. Namamu manis bagi kami. Nama yang menyelamatkan kami. Kami kenang Engkau, kami damba Engkau, kami sembah Engkau. Terima kasih Yesus. Amin. Tuhan berkati saudara. Salami semua teman di sebelah saudara. Bilang Tuhan memberkati kita semua.